Halo, salam kecerdasan kawan-kawan ya. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, si Hotang Marswait, yang selalu setia dalam hal mencerdaskan. Oke, kali ini saya akan memaparkan tentang hukum acara perdata ya. Topiknya adalah sumber-sumber hukum acara dan asas-asas hukum acara perdata. Baik, saya masuk dulu yang pertama, yaitu sumber-sumber hukum acara perdata. Tapi ketika Anda nonton ini, jangan lupa subscribe, tonton, like, dan share. Oke, baik. Nah, sumber-sumber hukum acara perdata. Nah, yang pertama itu ada dalam Undang-Undang Darurat ya, nomor 1 tahun 1951. Nah, Undang-Undang Darurat ini menunjuk HR, yaitu Hergin Indonesius Reglement. Nah, yang ya artinya itu reglemen Indonesia yang diperbaharui ya. Nah, itu ada tercatat di dalam Stakblad 1848 nomor 16. Nah, hukum acara yang ada di dalam HIR yang disingkat menjadi HIR itu yang ditunjuk oleh Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 51 itu berlaku untuk Jawa dan Madura. Itu dia, Jawa dan Madura. Nah, kemudian yang sama dengan itu ada namanya RBG ya, Rijksbuitenwet, disingkat RBH. BH-nya itu huruf kecil. Nah, ini adalah reglemen daerah seberang. Seberang itu artinya di luar Jawa dan Madura ya. Itu tercatat di dalam Stakblad 1927 nomor 227. Nah, itu berlaku untuk luar Jawa dan Madura ya. Nah, sebenarnya baik HIR maupun RBG itu sama materinya. Hanya saja bahwa pasal-pasal itu ya berbeda-beda pasalnya, tetapi pengaturannya itu sama saja ya. Sama saja sebenarnya. Nah, kenapa hal demikian? Itu karena masa pemberlakuannya juga berbeda ya, masa pemberlakuannya juga berbeda, itu dia. Nah, sumber hukum acara perdata yang kedua itu adalah yang ada di RV. Nah, RV ini adalah Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering ya, Rechtsvordering. Nah, ini adalah reglemen hukum acara perdata untuk golongan Eropa dulunya ya. Itu dicatat dalam Stakblad 1847 nomor 52. Nah, itu untuk hukum acara untuk kaum atau golongan Eropa. Nah, tetapi kitab ini tidak berlaku lagi seiring dengan hapusnya Rat Justisi dan Hograsov. Rat Justisi ini adalah pengadilan untuk golongan Eropa ya. Nah, demikian juga dengan Hograsov, itu pengadilan tinggi untuk golongan Eropa. Jadi kedua jenis pengadilan ini memberlakukan RV sebagai hukum acara, tetapi karena peradilannya sudah tidak ada lagi, nah otomatis sumber yang menjadi hukum acaranya juga tidak berlaku lagi ya. Nah, namun beberapa roh masih menjiwai hukum acara kita ya, yang ada, yang tertulis di dalam RV tersebut. Nah, yang ketiga adalah RO, Reglement of the Restelijk Organisasi in het Beleid der Justitie in Indonesia. Nah, ini adalah reglemen tentang organisasi kehakiman ya, Stakblad 1847 nomor 23 ya. Nah, itu organisasi kehakiman pada masa dulu. Nah,
Nah, kemudian yang keempat, sekarang sumber hukum acara perdata yang keempat itu ada tertulis di dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Ya, awalnya sesudah Indonesia merdeka itu adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Tapi sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 ya. Itu undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang berlaku sekarang itu adalah sumber hukum acara juga ya. Nah, yang kelima itu buku keempat dari KUH Perdata ya, atau buku keempat BW. Kemudian bisa juga yang ada di dalam KUHD ya. Bisa juga yang ada di dalam peraturan kepailitan dan lain-lain yang tersebar. Ya. Nah, yang keenam boleh dikatakan jurisprudensi. Ya, itu jurisprudensi itu keputusan hakim terdahulu ya, yang lebih tinggi ya. Kemudian doktrin, ya. Kemudian surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA. Nah, yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 47 tentang pengaturan banding ya untuk Jawa dan Madura. Baik. Nah, itulah tentang sumber hukum acara perdata yang ada di Indonesia. Baik. Nah, sekarang kita masuk tentang asas hukum acara perdata. Nah, asas. Sekali kalau tadi adalah sumbernya, nah sekarang asas. Nah, apa asas? Ya, asas hukum acara perdata ini. Nah, ini harus diperhatikan ya, asas ini. Karena ya namanya asas ini sangat mendasar, ya, tidak boleh dilanggar. Nah, yang pertama, hakim bersifat menunggu. Itu dia. Nah, kalau di dalam hukum acara perdata, hakim itu dia menunggu dia di kantornya, menunggu. Ya. Nah, jadi inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak, kan inti daripada hukum acara perdata adalah tuntutan hak, ya, itu merupakan hak penuh atau berdasarkan kemauan yang merasa haknya diganggu atau diambil pihak lain. Nah, jadi inisiatif itu ada pada yang merasa haknya dilanggar. Berbeda dengan hukum acara pidana, inisiatif itu ada pada negara ya. Jadi kalau hukum acara perdata, inisiatif ada pada orang yang merasa haknya diganggu ya. Nah, dalam hukum acara perdata dikenal ada satu istilah namanya nemo judex sine actore. Ya. Nah, artinya begini, jika tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim atau tidak ada persidangan. Nah, makanya hakim itu bersifat menunggu. Ya. Jadi dalam hal ini dipertanyakan, siapakah yang boleh mengajukan tuntutan hak itu? Ya, siapakah yang boleh mengajukan tuntutan hak itu? Ya. Nah, jawabannya yang jelas adalah yang mempunyai kepentingan langsung, ya, yang mempunyai kepentingan langsung. Ya. Nah, tuntutan hak itu diajukan oleh yang berkepentingan atau yang merasa haknya dirugikan. Ya. Sedang hakim itu menunggu di ruang kerjanya, menunggu di pengadilan, menunggu di kantornya. Kapan ada tuntutan hak itu diajukan oleh orang-orang tertentu untuk dia periksa, ya, judex ne procedant ex officio. Ya. Hakim hanya menunggu, makanya disebut hakim itu adalah bersifat menunggu. Jadi hakim tidak boleh proaktif untuk mengangkat kasus-kasus di masyarakat, enggak boleh. Nah, jadi bila suatu tuntutan hak telah diajukan,
oleh yang haknya dirugikan, maka hakim tidak dapat menolak perkara itu untuk diperiksa dengan alasan tidak ada hukumnya, ya, tidak ada hukumnya atau ius curiano fit, ya, itu istilahnya. Nah, jadi hakim dianggap tahu hukumnya, ya, dianggap tahu hukumnya. Nah, jadi ingat itu. Tadi sudah saya katakan, hakim itu bersifat menunggu. Ya, tenang aja di kantor, tenang. Nah, tetapi ketika ada perkara diperhadapkan kepada dia, maka hakim, ya, hakim wajib menerima itu, memeriksa perkara itu. Tidak boleh ditolak dengan alasan, wah ini persoalannya, ini tidak ada hukumnya ini. Boleh. Hakim wajib menggali dari mana hukumnya, ya. Tidak ada, ya diciptakan sendiri. Kayak dia. Nah, yang kedua, asas yang kedua adalah hakim itu pasif. Tadi bersifat menunggu, nah sekarang pasif. Nah, jadi dia rentetannya begitu dia, ya. Nah, dalam memeriksa suatu perkara, hakim berpedoman pada ruang lingkup apa yang dituntut oleh yang mengajukan gugatan. Ya. Nah, jadi dengan demikian, luas sengketa itu ditentukan oleh para pihak. Luas sengketa itu ditentukan para pihak. Tidak boleh hakim menentukan luasnya, enggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh hakim mengubah atau memperluas tuntutan hak itu. Ya. Jadi dalam hal ini hakim hanya membantu para pihak yang berperkara itu. Ya. Jadi itu yang dikatakan dengan hakim itu pasif dia. Jadi apa yang diajukan oleh para pihak atau pihak yang merasa haknya dirugikan, maka itulah yang diperiksa oleh hakim. Jadi hakim tidak boleh memperluas perkara ini. Tidak boleh. Jadi ruang lingkup dari suatu tuntutan hak adalah bergantung pada apa yang dituntut oleh yang menggugat perkara itu. Nah, yang ketiga, persidangan terbuka untuk umum. Nah, itu asas yang ketiga. Ya. Persidangan terbuka untuk umum. Nah, setiap acara pemeriksaan atau persidangan di pengadilan, nah itu hakim wajib menyatakan persidangan itu terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk umum. Itu asas itu. Nah, kecuali dalam hal gugatan yang berhubungan dengan perkara-perkara asusila, ya, perkara asusila. Tapi ingat, di dalam perkara asusila pun nanti kalau di dalam membacakan putusan, hakim juga wajib mengatakan persidangan terbuka untuk umum. Ya. Nah, apa tujuan? Apa tujuan daripada hakim menyatakan atau asas yang menyatakan persidangan itu terbuka untuk umum? Tentu ada filosofinya. Ya. Tujuannya adalah memberi perlindungan yang menyangkut terciptanya keadilan. Karena bagaimanapun masyarakat kan harus melihat itu. Masyarakat atau menonton tahu nantinya apakah hakim pihak sebelah, ya, apakah hakim objektif, ya, atau apakah ada pelanggaran HAM di sana. Ya. Jadi itu tujuannya. Ya, tujuannya adalah memberi perlindungan yang menyangkut keadilan atau objektivitas peradilan dan perlindungan HAM. Nah, suatu putusan hakim bila tidak dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu tidak sah, ya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, ingat itu asas, ya. Jadi hakim wajib menyatakan terbuka untuk umum, ya. Baik, asas yang keempat itu mendengar kedua belah pihak, ya. Nah, dalam hukum acara perdata, hakim harus memperlakukan kedua belah pihak ini, yang berperkara, yang menggugat dan yang tergugat, ya, itu dengan perlakuan yang sama. Jadi hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, enggak boleh. Apakah mau kepada penggugat atau pada tergugat? Nah, enggak boleh. Nah, ada asas dalam hukum acara
perdata yang mengatakan begini, audi et alteram partem. Audi et alteram partem. Ya, artinya begini, hakim wajib mendengar atau memperlakukan para pihak ini dengan perlakuan yang sama. Nah, bila salah satu pihak merasa berat sebelah, bila salah satu pihak merasakan bahwa hakim atau majelis hakim yang memeriksa perkara itu berat sebelah, nah, itu dia. Apakah tergugat atau penggugat merasakan bahwa hakim itu berat sebelah, maka yang merasa dirugikan selama persidangan itu oleh tindakan hakim dapat mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan negeri agar hakimnya diganti. Nah, itu dia. Kalau hakimnya merasa, kalau para pihak merasa hakimnya berat sebelah, maka yang merasa dirugikan itu dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan bukti bahwa hakim ini berat sebelah, maka hakim dapat diganti kalau ada pengaduan kepada ketua pengadilan negeri, dan ketua pengadilan negeri harus mengganti itu. Nah, itu dah tentang wajib mendengar kedua belah pihak ya. Nah, kemudian nomor 5, asas yang kelima. Nah, putusan harus disertai alasan. Ya. Putusan hakim itu harus disertai alasan, enggak boleh asal begitu saja ya. Nah, sebaiknya suatu putusan hakim haruslah berwibawa dan bernas. Nah, berwibawa dan bernas. Bagaimana caranya supaya putusan hakim itu bisa dikatakan berwibawa dan bernas? Nah, untuk itu hakim harus memperkuat putusannya itu dengan dukungan alasan atau argumen. Ya, argumen-argumen yang bernas, baik itu dukungan menurut ilmu pengetahuan tentang hukum, ya, baik itu teori-teori hukum, doktrin, dan argumen ilmiah lainnya, serta jurisprudensi. Jadi bukan hanya masalah hukum ya, kalau perlu dukungan itu adalah dukungan dari berbagai ilmu pengetahuan, ya harus. Hakim ya, jadi putusan hakim itu seyogianya supaya dia bernas dan berwibawa harus didukung oleh fakta-fakta ilmiah atau teori hukum maupun doktrin maupun jurisprudensi, sehingga terhindarlah putusan yang subjektif ya, terhindar itu. Nah, kemudian nomor 6 atau asas ke-6 itu beracara dikenakan biaya. Nah, di setiap berperkara pasti dikenakan biaya. Namun bila tidak mampu membayar, maka yang bersangkutan dapat mengajukan agar perkaranya dinyatakan pro deo. Artinya apa? Secara cuma-cuma atau secara gratis, tidak perlu dikutip bayaran. Nah, namun sekarang hal seperti itu sulit dijumpai ya. Pada umumnya selalu ada. Jadi setiap advokat atau pengacara mendaftarkan perkara gugatan atas nama kliennya, maka selalu harus dikenakan biaya ya, biaya. Nah, biaya perkara tersebut nantinya dipakai untuk kebutuhan administratif maupun menyangkut hal-hal teknis selama perkara berjalan ya. Nah, yang ketujuh, tidak ada keharusan mewakilkan. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam HIR, di situ dikatakan tidak diwajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain untuk menangani perkaranya. Jadi tidak ada wajib mesti pakai advokat ya atau pengacara. Nah, namun memakai tenaga advokat akan lebih percaya diri dan lebih tenang. Ya. Karena walaupun tergugat itu barangkali adalah ahli hukum, ya, katakan sudah guru besar hukum, namun kalau dia mengajukan suatu gugatan, memang selalu memakai jasa advokat. Nah, itu perkembangan sekarang.
berkembang sekarang. Supaya lebih tenang, karena masalah-masalah praktek hukum itu sudah lebih tahu para advokat ya. Nah, itulah tentang asas hukum acara perdata ya. Jadi saya sudah menjelaskan sumber hukum acara perdata dan asas hukum acara perdata. Baik, sampai sekian perjumpaan kita. Bertemu kembali dalam channel saya dalam waktu yang berikut. Oke, salam kecerdasan.